Di sini Anda bebas berbincang, berpikir, dan beropini. Karena ini adalah secangkir opini. Sudah 23 tahun reformasi. Sebagian agenda telah dilaksanakan seperti penghapusan duifungsi ABRI, amandemen Undang-Undang Dasar 45, kebebasan sipil dan politik termasuk pemberantasan KKN, dan penegakan hukum. Soalnya pada kualitas dari pelaksanaan agenda tersebut. Yang jelas, reformasi bukanlah jalan tol yang dengan gampang kita bisa melaju, melainkan jalan setapak yang perlu ditipu untuk mencapai tujuan. Secangkir opini kali ini ingin mendiskusikan hal tersebut. Indonesia dalam secangkir opini hari ini, reformasi dititih atau dikhianati? Pada malam ini narasumber yang siap hadir diantaranya adalah Bapak Profesor Dr. Haji Amin Rais yang kita kenal sebagai Bapak Reformasi. Tepuk tangan. Kemudian ada, ini luar biasa, selalu viral di sosial media, bagian dari akademisi yang luar biasa, kritisinya luar biasa, Bung Rocky Gerung, yang kita juluki di sosial media itu sebagai Presiden Akal Sehat. Tepuk tangan buat Bung Rocky. Ini aktivis muda wanita di bidang hukum dan HAM, Ibu Hasbinawati dari Direktur YLBHI. Terima kasih telah hadir malam ini. Selanjutnya ada, ini juga merupakan aktivis 98, Bapak Adian Yunus Yushak Napitipulu dari fraksi 7 DPR RI. Sampai saat ini terus menyuarakan kepentingan hak suara. Kemudian ada Bapak Boni Hargens. Beliau ini dari Direktur Lembaga Pemilih Indonesia. Terima kasih telah hadir sebagai narasumber pada malam ini di acara Secangkir Opini. Tepuk tangan. Program talk show ini disiarkan melalui 4 akun channel YouTube. Di antaranya akun YouTube Refli Harun Channel, kemudian Neno Warsman Channel, terusnya ada Ibrahim Aji Channel, kemudian ada Satu Indonesia News Network SNN Channel. Karena program ini merupakan produk jurnalistik, tentu harus ada penanggung jawab acara pada malam ini. Saya akan memperkenalkan kepada Bapak Ibu hadirin di sini, yaitu Bapak Eko Satya Husada. Terima kasih. Kemudian saya pribadi Efzal Zainal Abidin sebagai floor manager beserta seluruh tim yang bertugas pada malam ini. Saya berharap pada semua yang hadir pada malam ini merasa nyaman, baik Bapak Ibu narasumber, para tamu undangan, awak jurnalis yang hadir pada malam ini. Kita akan mulai acara ini tepat pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, dan disiarkan secara live streaming melalui akun YouTube Refli Harun Channel dan live delay di 3 akun channel lainnya. Secara khusus saya mengucapkan terima kasih kepada Kopi Bangsa, Museum Satria Mandala yang telah memfasilitasi acara Secangkir Opini pada malam ini.
Terima kasih atas partisipasinya. Acara ini dibagi atas 6 segmen. Setiap segmennya terbagi atas 24 menit. Setiap segmennya. Di setiap awal dan akhir acara. Reformasi diikuti atau dihianati. Ya, kan? Dan saya serahkan panggung ini kepada host kita. Kita sambut kehadiran Bung Refli Harun. Terima kasih. Selamat datang Pak Amin. Kita udah mulai live-nya, nggak apa-apa Pak Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat dan kerabat semuanya. Kita mulai live streaming kita, yaitu di acara Secangkir Opini dengan tema reformasi dititi atau dikhianati. Tadi sudah disebutkan narasumber kita nanti akan ada Profesor Dr. Muhammad Amin Rais. Dan alhamdulillah Pak Amin sudah datang. Assalamualaikum Pak Amin. Nanti kita juga akan menunggu Bung Adian Napitupulu, anggota DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kita juga akan menunggu Bung Boni Hargens, pengamat atau akademisi dari Universitas Indonesia. Kita juga akan menunggu Saudari Asfinawati, Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia. Dan the last but not least, kita juga akan menunggu Rocky Gerung. No Rocky, no party. Tepuk tangan semuanya. Jadi buat Pak Amin dan semuanya, acara ini double track. Jadi ada live streamingnya, tapi kita juga buat recordnya. Jadi izinkan saya Pak Amin mau menyapa pemirsa, kerabat dan semuanya. Jadi kerabat semuanya, kenapa Secangkir Opini? Kalau ingat minggu yang lalu atau pekan yang lalu, namanya adalah Cangkir Opini. Berbincang, berpikir, dan beropini. Tapi rupanya nama Cangkir Opini secara tidak sengaja rupanya kami sama dengan IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Malang, yang juga membuat channel YouTube namanya Cangkir Opini dengan kepanjangan yang sama, akronim yang sama, yaitu berbincang, berpikir dan beropini. Maka untuk edisi kedua ini kami ganti menjadi Secangkir Opini. Jadi S-nya itu adalah bebas berbincang, bebas berpikir dan bebas beropini. Jadi begitu Pak Amin ya. Ini pengunjung agak males tepuk tangan. Tepuk tangan dong. Jadi di media sosial ini Pak Amin nggak ada yang salah. Jadi kita memang platformnya tidak televisi, media sosial, tapi kita nanti menunggu narasumber lainnya dan mudah-mudahan mereka akan segera datang, mudah-mudahan. Gitu. Jadi saudara sekalian, kenapa kami mengambil tema ini? Kita tahu bahwa tanggal 21 Mei kemarin adalah 23 tahun reformasi.
Tidak terasa bahwa reformasi 1998 sudah berusia 23 tahun. Dan saksi hidupnya masih banyak ya. Kita semua adalah saksi hidup reformasi. Selamat datang Bang Rocky. No Rocky, no party. Dan Rocky Gerung dengan protokol kesehatannya. Depan dong duduknya. Di depan langsung. Langsung di depan. Biar disorot istana. Oke. Tempat umat. Enggak, umat yang di sini. Umat di sini. Ini pendukung umat. Jadi sobat Eros sekalian ya, tidak terasa 23 tahun reformasi dan proponennya masih ada dan hadir dalam kesempatan ini, walaupun mohon maaf Pak Amin, ada juga berita mengatakan siapa bilang Pak Amin itu tokoh reformasi, dia penumpang kan. Penumpang gelap. Oke, nanti Pak Amin klarifikasi sendiri ya. Dan kita mengambil tema dititi atau dihianati. Kenapa dititi? Karena kita berpikir bahwa yang namanya reformasi itu bukan jalan tol yang orang bisa ngebut dan mudah mencapai tujuan. Tapi itu seperti jalan setapak. Selamat datang Bu Aswinawati. Tepuk tangan buat. Ini yang datang ini kayaknya arusnya sama semua ini. Kita masih menunggu Adian Napitupulu dan Boni Hargens. Mudah-mudahan tidak membatalkan last minute ya, karena tadi sudah komit untuk datang ya. Boni Hargens mau datang, Adian Napitupulu bahkan memilih fotonya untuk ditampilkan di sini. Jadi mudah-mudahan datang juga. Ini sahabat baik Pak Rocky Gerung ya. Semua sahabat baik ya. Lain. Ngomong-ngomong, belum dikasih ini Bang Rocky, belum dikasih mikrofon ya. Kalau nggak kasih mikrofon bukan Rocky Gerung namanya. Gitu. Jadi karena itu dititi. Hanya masalahnya adalah apakah selama 23 tahun itu kita meniti reformasi atau justru kita sekarang mulai berbelok mengkhianati reformasi. Saya mencatat misalnya agenda reformasi itu salah satunya adalah salah 2, salah 3, salah 4 ya. 1, amandemen konstitusi. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 dan sudah dilakukan selama tahun 1999-2002 dengan ketua MPR-nya adalah Pak Amin Rais sendiri. Tangan Pak Ketua. Kendati demikian masih ada orang yang mempersoalkan bahwa amandemen tersebut ada 3 perspektifnya Pak Amin. 1 mengatakan kurang sempurna, kurang baik sehingga perlu diperbaiki. Misalnya soal check and balancesnya, memperkuat sistem pemerintahan presidensial dan lain sebagainya. Itu biasanya diwakili perspektif akademisi. Tapi ada yang mengatakan bahwa ini kebablasan. Dan manifesto partai politik tertentu, misalnya Gerindra yang saya tahu, kembali kepada undang-undang dasar yang asli, yang disahkan oleh PPKI dan diberlakukan dengan dekret 5 Juli 59. Tapi ada kalangan yang mengatakan, oh ini sudah oke, jadi dipertahankan saja. Jadi itu yang ingin kita bahas. Yang kedua adalah penghapusan dui fungsi ABRI. Kita tahu bahwa secara formal memang ABRI atau TNI sekarang, TNI dan Polri tidak ada lagi di Senayan. Terakhir dia diwakili pada tahun 1999-2004 itu 38 kursi untuk TNI dan Polri. Tapi pasca pemilu 2004 tidak ada lagi perwakilan TNI dan Polri. Tapi ada gejala. Mungkin Bu Aswinawati akan mencatatnya, ada gejala yang sekarang ini kok sepertinya ada kemungkinan mulai munculnya kembali munculnya kembali kekuatan TNI dan Polri untuk berpolitik praktis. Ya kecil-kecilan misalnya, ya katakanlah sekarang COVID-19, kepala
BNPT-nya harus dari TNI aktif. Hari ini ada pergantian. Kemudian beberapa jabatan komisaris di BUMN diberikan kepada TNI dan Polri aktif. Kemudian juga jabatan-jabatan lainnya. Walaupun mereka tidak pensiun, mereka sudah mulai merambah. Itu ada gejala seperti itu. Itu agenda yang kedua. Agenda yang ketiga adalah pemberantasan KKN. Kalau kita bicara pemberantasan KKN, Pak Amin, Bung Rocky, dan Aspin, kita tahu ini adalah unfinished project. Mungkin nggak akan pernah selesai. Tapi masalahnya apakah bertambah baik, apakah bertambah nggak jelas. Yang keempat, kita tahu kebebasan sipil dan politik. Reformasi hadir untuk membebaskan diri kita dari belenggu otoritarianisme kekuasaan Orde Baru. Tapi akhir-akhir ini kok seperti ada persoalan dengan kebebasan sipil dan politik. Dan the last but not least, bingkai besarnya adalah demokrasi itu sendiri, yang kita tahu bahwa demokrasi kita sepertinya juga masalah. Pak Amin, saya mohon maaf, saya minta Bapak mempertanggungjawabkan sebagai proponen reformasi, apakah masih kita titik, apakah sudah dikhianati. Tepuk tangan buat Pak Amin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Jadi ada satu hal yang penting yang tadi kelewatan dari Mas Refdy Harun, yaitu otonomi daerah. Oke. Ya. Jadi sentralisasi itu dihapuskan, kemudian diganti dengan otonomi daerah, walaupun otonomi daerah yang kita perhatikan itu agak kebablasan, karena mula-mula diharapkan otonomi daerah itu pada level provinsi, dan kemudian diturunkan lagi menjadi kabupaten dan kota, sehingga sustainability dari sebuah kota untuk mandiri atau kabupaten untuk mandiri itu sesungguhnya memang tidak masuk akal. Tapi itu sudah kita putuskan, ya bagaimana kita mengambil yang terbaik dari yang ada seperti sekarang ini. Nah, jadi saya ingin mengatakan ya, bahwa sesungguhnya reformasi yang ditandai dengan berkumpulnya pemuda, mahasiswa, dan massa pada umumnya pada 20 Mei 98 itu tidak sekonyong-konyong. Ya. Saya kira ada hal-hal yang menjadi pendahulu. Ya. Mengapa sehingga waktu itu puncaknya memang pada 20 Mei tahun 98 itu. Jadi saya ingin mengingatkan, dulu tahun 74 itu ada malari. Ya. Malari itu sesungguhnya ada kesadaran dari para mahasiswa, terutama juga angkatan muda, ya, bahwa sesuatu yang sangat salah dalam pemerintah mengelola negara kita ini, ya, yaitu karena terlalu kencang masuknya modal asing. Waktu Jepang merajai investasi FDI, foreign direct investment itu, ya, sehingga semua serba Jepang. Nah, sebelum malari itu sesungguhnya ada juga keprihatinan mahasiswa kepada IGGI yang telah mengatur terlalu dalam, ya, soal ekonomi kita itu. Ya. Nah, waktu J. Prong, ketua IGGI itu datang ke Jakarta, sesungguhnya sudah mulai ada percikan-percikan demonstrasi, tapi puncaknya ketika Tanaka datang ke Jakarta ini, itu kemudian terjadi meluapnya mahasiswa yang marah itu. Ya. Sehingga waktu itu kalau tidak salah ada 11 mahasiswa yang tewas, ya. 175 dibawa ke kepolisian, 100-an bangkai mobil semua yang dari Jepang itu, ya.
Saya kira itu adalah kesadaran awal dari kaum muda kita bahwa sesuatu yang sangat keliru karena kita tidak lagi berdaulat, kita kehilangan kehilangan grip, kehilangan paling tidak kedaulatan ekonomi waktu itu. Tapi juga diperkirakan kalau ekonomi sudah lepas kendali, kemudian biasanya juga akan mengikuti politik, hukum dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah itu kita ingat tahun 98 bulan Mei tanggal 8 kalau tidak salah sampai tanggal 12 terjadi juga gejolak-gejolak yang luar biasa. Cuma waktu 98 bulan Mei itu bukan ke Jepang tapi arahnya anti China ya. Jadi waktu itu saya masih ingat sekali pergi dari Jakarta ke Solo. Saya melihat, saya hitung itu 76 bangkai roda 4 itu ya, yang dibakar sejak dari Klaten sampai Solo dan lain-lain ya. Tapi kemudian itu juga terjadi di Medan dan lain-lain. Jadi sesungguhnya ini waktunya sangat dekat dengan 20 Mei ya. Jadi waktu itu protes dari dari rakyat yang diwakili oleh mahasiswa itu sesungguhnya sudah mengesankan bahwa ada sesuatu yang tidak benar harus diluruskan. Nah, sehingga terjadi maaf katakanlah anti Cina itu. Ya. Sehingga waktu itu ada TGPF, tim gabungan pencari fakta, itu, yang kemudian bisa menemukan lebih detail lagi, ya, apakah betul ada pemerkosaan, apakah betul ada penganiayaan dan lain sebagainya. Tapi lepas dari itu, yang jelas 20 Mei itu adalah puncaknya. Ya. Saya mengatakan itu people power setengah hari. Ya. Kalau people power sungguh-sungguh itu yang ada di Filipina itu 3 hari. Walaupun setengah hari itu cukup bisa katakanlah merobohkan rezim yang berkuasa 32 tahun. Ya. Dan alhamdulillah tanpa bloodshed. Ya. Kemudian partai juga step down secara perwira begitu. Ya. Nah kemudian sekarang memang apakah reformasi dititi atau dikhianati, ya saya tidak bisa mengatakan, ya biarkanlah masyarakat yang menilai. Tapi buat saya reformasi itu bukannya tanpa hasil. Ya. Jadi yang pertama tadi ketika Mas Refri bahwa 4 tahapan amandemen itu, ya, itu juga dilaksanakan secara hati-hati. Saya sebagai ketua MPR waktu itu supervisi langsung bahwa itu sangat hati-hati. Kita datangkan semua ahli-ahli tata negaraan dari Jerman, dari Australia, tapi juga tentu dari negeri kita sendiri, berbagai kampus kita mintai masukan itu. Jadi tidak ada ujuk-ujuk. Ya. Jadi itu sesungguhnya sangat bertahap, sangat sistematik begitu. Ya. Nah kemudian memang hasilnya itu ya seperti kata pepatah, mana mungkin hasil manusia sempurna, tentu masih ada kelemahan-kelemahan. Ya. Jadi kelemahannya itu antara lain, ya, misalnya memang yang pertama menurut saya itu malah itu otonomi daerah yang terlalu menukik ke bawah itu, ya. Dan yang kedua, memang di Indonesia kita ini kan sering dikatakan kita pandai merancang, kita pandai membuat policy, tapi sampai pada implementasi kemudian buyar. Ya. Jadi man of ideas cukup banyak, tapi kemudian menjadi man of action itu lantas berantakan itu. Nah ini saya kira ini bisa terangkan oleh ahli-ahli psikologi massa dan lain sebagainya. Nah mungkin sementara itu saya akan mengatakan di sini ya, bahwa ada keunikan yang harus kita perhatikan dari bangsa dan negara kita ini. Jadi siapapun, ya, kelompok manapun. Saya mau menyapa, selamat datang Bung Boni Hargens. Tepuk tangan Bung Boni.
Saya teruskan ya Mas Beni. Silakan. Ya, jadi siapapun yang ingin mengubur demokrasi, ya, itu pasti akan gagal. Itu kata Bung Hatta. Ya. Jadi Bung Hatta itu, saya baca lagi demokrasi kita itu, beliau mengatakan bahwa siapapun yang akan merusak demokrasi di negara kita ini pasti kandas dengan cara revolusi, berontak, dengan cara merubah konstitusi dan lain-lain. Itu kata Bung Hatta, mungkin demokrasi kita kalah sebentar, ya, for the time being tenggelam, tapi pasti akan muncul lagi. Ya. Jadi itu Bung Hatta terlalu percaya pada itu. Ya. Jadi bahkan Bung Hatta mengatakan, lihat masa feodal ketika raja-raja itu berkuasa mutlak, tapi demokrasi di kelurahan, di padukuhan, ya, di desa itu tetap ada pemilihan kepala desa, dukuh dan sebagainya itu, yang itu tidak akan pernah hilang karena menjadi katakanlah roh bangsa kita itu. Ya. Jadi kemudian yang terakhir ya, mengenai bisa kita bicara lagi. Yeah. Yang jelas lihat, ya, ketika pemberontakan, ya, untuk menenggelamkan demokrasi yang dibayangkan oleh para pejuang kemerdekaan zaman Bung Karno, Pak Syahrir, Bung Hatta dan lain-lain, ya, itu tidak akan pernah berhasil. Ya. Apakah itu DI, TI, PRI, Permesta sampai Gestapo, itu pasti kandas. Demikian juga kalau ada orang yang mau menggunakan trik-trik, ya, untuk mengelabui rakyat, misalnya Bung Karno diberi seumur hidup pakai tap MPR 63, itu juga kandas. Pak Amin, kita break sejenak. Ya, nanti ke Pak Amin lagi. Ya, makasih. Ya, sobat dan kerabat semua, kita break dan jangan kemana-mana ya. Hah? Yang luar biasa itu kalau kita Di sini Anda bebas berbincang, berpikir, dan beropini. Karena ini adalah Secangkir Opini. Sudah 23 tahun reformasi. Sebagian agenda telah dilaksanakan, seperti penghapusan dwifungsi ABRI, amandemen Undang-Undang Dasar 45, kebebasan sipil dan politik termasuk pemberantasan KKN, dan penegakan hukum. Soalnya pada kualitas dari pelaksanaan agenda tersebut. Yang jelas, reformasi bukanlah jalan tol yang dengan gampang kita bisa melaju, melainkan jalan setapak yang perlu dititik untuk mencapai tujuan. Secangkir Opini kali ini ingin mendiskusikan hal tersebut. Indonesia dalam Secangkir Opini hari ini, reformasi dititih atau dikhianati?